Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM Family Radio warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fas. Apa kabar hari Anda kali ini? Sabtu 10 Mei 2025. Alhamdulillah edisinya adalah akhir pekan keluarga Fas ya di siang hari ini. Dan sudah diinformasikan sejak kemarin juga bahwasanya hari Sabtu ini kita ada dialog UMKM Magelang. Dan nanti keluarga Fas juga bisa sampaikan untuk tanya jawab untuk siang hari ini di 081578709640 ya, dengan tema peralatan teknik andalan UMKM. Siapakah narasumbernya ataupun juga bintang istimewanya di siang hari ini? Kita sudah hadir bersama dengan Bapak Wijarso selaku owner dari CV Saisaku Teknik Magelang, dan juga ada Mas Ozi, koordinator UMKM Magelang. Jadi keluarga Fas nanti juga bisa tanya jawab sama Bapak Wijarso ataupun juga sama Mas Ozi di siang hari ini melalui 081578709640 ya. Kita sapa beliau yang sudah hadir di Radio Fas FM siang hari ini. Assalamualaikum Pak Wijarso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat Mas Ozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ini Mas Ozi? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Secara hari ini ya Pak. Alhamdulillah juga. Bapak Wijarso juga selamat datang di Radio Fas FM ini Bapak. Terima kasih atas undangannya nih Mbak. Alhamdulillah. Nah, kita keluarga Fas ya, temanya adalah peralatan teknik andalan UMKM. Sepertinya kurang afdol kalau kita tidak kenalan dulu atau mempersilahkan Bapak Wijarso ini selaku owner dari CV Saisaku Teknik Magelang. Bisa diperkenalkan diri Pak, baik itu tadi kalau namanya kan keluarga Fas sudah dengar Bapak Wijarso. Asal ini juga bisa diinformasikan. Tempat tanggal lahir juga boleh deh Pak. Monggo. Yeah. Perkenalkan, nama saya Wijarso. Alamat saya di Dusun Kedok, Desa Ngadiharjo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang tercinta tentunya ini Mbak. Iya. Kalau tanggal lahir, ini saya lahir di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 20 tahun 1981. Status menikah, 2 anak, lengkap sekali 1 cucu. Waduh, ini sudah diinformasikan lengkap sekali juga ya. Nah, ini juga ada Mas Ozi selaku koordinator UMKM Magelang, dan kita tentunya ke Bapak Wijarso dulu ini ya, Mas Ozi ya. Temanya adalah peralatan teknik andalan UMKM. Sebelumnya kita mau perkenalkan dulu CV Saisaku Teknik Magelang. Ini bergerak di bidang apa Bapak? Kami bergerak di bidang manufacturing dan juga assembling juga. Iya. Peralatan yang tentunya dibutuhkan oleh rekan-rekan UMKM baik di wilayah Magelang maupun se-Indonesia gitu, Mbak. Baik, alhamdulillah. Nah, CV Saisaku Teknik Magelang. Ini kalau Nisa agak kepleset CV Saisaku ini ya. Mohon maaf ini Bapak ya. Nah, ini berawal dari mana Bapak? Di tahun berapa sudah mulai sebuah usaha ini untuk pembuatan beberapa peralatan teknik andalan UMKM? Oke, itu sebenarnya berawal dari tahun 2015 itu. Kalau bisa dibilang itu berawal dari kemalasan, Mbak. Jadi saya itu dulu usahanya itu laundry atau cuci karpet. Yeah. Kalau nyikat itu kan manual kan lama Mbak jadinya, jadi lama terus capek. Karena saya jiwanya pemalas mungkin orang bilang itu. Akhirnya saya coba untuk merakit robot yang bisa nyikat karpet sendiri. Yeah. Kemudian pengen mengembangkan usaha dulu pinginnya di bidang kuliner Mbak. Yang saya lirik itu dulu bawang goreng. Oke. Itu kan dari yang mau menampung atau dari pengepulnya itu mutlak harus di spinner. Padahal waktu itu spinner sangat mahal, Mbak. Iya. Kita main-main ke Jogja itu paling murah ukuran kecil itu 5 juta kata saya. 5 juta itu kalau saya buat beli peralatan udah dapet ini sama bahan-bahannya. Saya foto-foto sampai diomelin sama yang punya toko. Akhirnya saya di rumah saya berusaha merakit sendiri. Kebetulan saya belanjanya di Nuren sini. Iya. Di Tegalrejo sini saya coba rakit-rakit, nggak mudah juga ternyata, hampir 3 bulan itu 1 unit mesin spinner baru tercipta. Kemudian
Kalau bahasa Jawanya itu ndilalah itu Mbak. Iya. Ndilalah itu karena di samping rumah saya itu kan deket hotel gitu kan. Iya, Ada oke. salah satu tamu hotel itu jalan-jalan, Mas itu bikin mesin apa? Kok muter-muter ini mesin spinner Bu? Oh, saya juga nyari Mas, mahal banget. Ini dijual enggak gitu kan. Dengan PD-nya saya bilang, "Ya, ini dijual" gitu kan. Oke. Nah, akhirnya dia langsung pesen 5 unit termasuk apa itu mesin-mesin yang lain. Dengan PD-nya saya bilang bisa itu kan. Makanya sebenarnya memang itu nama Saisaku itu memang ya Allah Saisaku tak Benar, gawe berarti nih ya, seperti itu. Jadi memang itu feelingnya saya tadi seperti itu. bahasa kepasrahan gitu Mbak. Oke. Oke. Saisaku sak pitulungane Gusti gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua mesin pesanan beliau itu bisa kami layani. Kemudian geduk tular ke teman UMKM di Magelang Iya. sampai akhirnya bisa seperti ini gitu Mbak. Alhamdulillah, luar Nggih, biasa. nggih. Tapi sebelumnya ini Bapak Wijarso, apakah basicnya Bapak memang sudah bisa atau dulunya memang sekolah di bidang untuk utak-atik permesinan seperti itu Bapak? Oke, kalau latar belakang memang saya alumni STM Arif Kota Mungkit tahun 2000 gitu. Tapi murni yang kalau di sana kan cuma teknik-teknik dasar di sekolah itu, bagaimana membubut, bagaimana mengelas. Akhirnya kita kembangkan. Kalau murni desain mesin itu murni otodidak. Karena Otodidak. sebelumnya belum pernah kerja ikut orang gitu kan. Baik. Ya, sebagian ngambil referensi dari teman atau dari YouTube atau dari yang lainnya gitu Mbak. Baik, luar biasa. Justru dari sebuah kemalasan ini lahirlah sebuah kesuksesan ini Bapak Wijarso dan juga Mas Ozi. Nah, sampai dengan saat ini dari tahun 2015 karena sudah Betul. 2025. Nggih. Jadi pemasarannya tentu sudah meluas jauh tidak hanya di Magelang dan sekitarnya ini, Pak. Alhamdulillah di tahun-tahun pertama kami berdiri ini kami melayani pembuatan pemesanan mesin ini. Saya memberanikan diri untuk ikut tender di Freeport itu waktu itu untuk CSR ya, CSR atau bantuan ke masyarakat itu. Saya coba-coba iseng-iseng melakukan penawaran. 2 tahun kemudian seperti mimpi kami ditelepon bahwa kami adalah pemenangnya dan Masya Allah. mulai dari situ alhamdulillah bengkel kami jadi lebih terkenal lagi, dikenal lagi. Kami melayani dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke Malaysia. Sampai kemarin ada yang ke Taiwan juga, kami juga melayani gitu Mbak. Baik, luar biasa ini ya, sebuah cerita yang ternyata membawa salah satu semangat untuk keluarga Fas yang lain juga. Nah, Bapak Wijarso tadi dari 2015 ke 2025 sudah meluas bahkan ke pasar luar negeri ini Bapak. Iya, betul. Tentunya memang tidak mudah. Nah, peralatan yang dibuat di CV Saisaku Teknik Magelang ini apa saja Bapak? Yang paling banyak pesanan dari customer itu adalah mesin spinner Mbak, atau yang untuk meniriskan minyak pada keripik-keripik itu yang Oke. kami bisa dibilang yang mendominasi hampir 50% lah. Kemudian yang 50% itu mesin-mesin seperti mesin lanting otomatis, mesin potil. Dulu di Candi Mulyo itu kan masih manual itu ya Iya. Mbak, masih diundeli satu-satu. Sekarang dengan saya melakukan riset hampir 2 tahun akhirnya mesin potil saat ini juga mendominasi untuk wilayah Magelang dan sekitarnya. Kemudian mesin-mesin pertanian, perikanan juga kami juga melayani. Seperti itu. Pokoknya Saisaku gitu Mbak, yang saya Saisaku. bisa saya layani gitu. Oke, tapi akhirnya bisa juga nih Alhamdulillah, Bapak ya. nggih. Dan pastinya juga membuka sebuah peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Nggih, Sampai dengan saat ini juga karyawannya berapa Pak Wijarso? Kalau yang masih kerja di bengkel ini sampai saat ini ada 9 orang. Kemudian yang 6 orang alhamdulillah sudah bisa mandiri gitu. Jadi yang sudah ikut saya selama hampir 2 tahun itu pasti saya tawari untuk bisa mandiri supaya dia juga bisa nanti merekrut tenaga kerja di sekitarnya juga gitu. Alhamdulillah ada sekitar 6 orang yang sudah bisa mandiri. Baik. Dan juga merekrut karyawan di sekitarnya gitu Mbak. Baik, luar biasa ini ya. Boleh ini ditambahkan sama Mas Ozi dari sisi koordinator UMKM Magelang melihat geliat sebuah usaha peralatan teknik yang ternyata juga dibutuhkan sama teman-teman UMKM sekitarnya bahkan sudah ke pasar luar negeri ini. Baik, terima kasih Mbak Nisa waktunya untuk saya
berbicara tentang hasil karya dari Pak Wijarso ini, ternyata Magelang itu kan tidak kaleng-kaleng. Satu potensi apapun bisa kita dapatkan di Magelang. Salah satunya dari Pak Wijarso dengan nama tadi apa Mbak? Saisaku. Itu kan sebuah ungkapan hati. Aku ngelakuin apa yang bisa dari apa yang tercetus di kepala. Dengan basic beliau orang teknik ya Bang ya. Mereka Bapak implementasikan ke dalam sebuah alat pertama yang Bapak ciptakan apa Bapak? Mesin spinner Mas Ozi. Oh, spinner. Jadi intinya Bapak dengan ilmu yang didapat basicnya dari teknik mesin ya Pak? Mesin. Yeah. Oh, mesinnya. Mesin, yeah. Intinya bisa menciptakan sebuah alat untuk membantu teman-teman. Dan ini mudah-mudahan menjadi produsen satu-satunya di Magelang yang bisa membantu teman UMKM. Ya kan Pak? Tujuan kami mudah-mudahan setelah siaran radio ini kita selaku pendamping UMKM dan juga koordinator UMKM bisa nanti yang belum ada info yang mereka bergelut di bidang makanan khususnya yang butuh ditiriskan minyaknya. Betul. Bisa menghubungin Pak Wijarso. Begitu. Betul. Ya Pak ya. Lurus, jadi mudah-mudahan kehadiran Pak Wijarso pada kesempatan siang kali ini membawa berkah yang luar biasa kepada UMKM Kabupaten dan Kota Magelang, karena pengrajin kita yang di kota juga banyak sekali. Oke, begitu Mbak Nisa. Baik, terima kasih Mas Ozi. Nah, kita ke Bapak Wijarso lagi. CV Saisaku Teknik Magelang dengan tema peralatan teknik andalan UMKM. Tadi juga sudah diinformasikan beberapa alat atau mesin yang sudah diciptakan ini sama Bapak Wijarso. Jadi secara hak paten ini Bapak juga sudah memilikinya? Sudah, untuk merek itu sudah kami daftarkan di HKI. Sudah. Kalau merek, kalau masalah desain, siapapun yang mau meniru, siapapun yang mau mencontoh, saya persilahkan. Baik itu yang yang murni temuan saya sendiri, monggo. Siapa yang mau menciplak, menggunakan, memanfaatkan, monggo. Saya tidak membatasi. Baik, seperti pepatah juga bilang bahwasanya kalau ilmu itu sebuah karya itu bisa di copy paste, tapi kalau rezeki ini nggak bisa. Ini memang apalagi seperti Bapak Wijarso ini juga sebagai seorang pionir pencipta. Nah ini pasti yang namanya pencipta ini nggak mungkin kalau ekor itu pasti ada di belakang, tapi pencipta selalu terdepan. Ini ya. Biarpun kadang kita juga tidak munafik ya Mbak Nisa, ketika ada orang lain yang memplagiat hasil karya kita, itu biasanya kan juga lumayan dari segi penghasilan, cuman nggak akan bertahan lama karena akar dari sebuah pemikiran, dari hasil riset itu kan tidak semerta-merta hanya ilmu instan, tapi mereka kan tetap trial errornya tetap dapat, gitu kan Pak? Nah, intinya Bapak dengan legowo bahwa merek kita sudah dihaki, tapi untuk karya-karya yang beliau ciptakan baik itu karya pribadi siap untuk di cloning istilahnya gitu ya. Nggak apa-apa ya. Oke, nggak masalah. Bahkan, terima kasih Bapak. Luar apalagi biasa. Tadi juga sudah diinformasikan juga bahwasanya dari karyawannya tadi Bapak Wijarso juga malah harus mendorong mereka agar mampu berwirausaha mandiri sendiri. Jadi nggak harus ikut Bapak Wijarso terus ini ya, tapi sebuah ilmu itu memang ternyata kalau ditelurkan dan bermanfaat itu pasti akan rasanya juga pasti berbeda Bapak Wijarso ya. Baik. Nah, untuk Anda keluarga Fas yang mau bertanya dengan Bapak Wijarso siang hari ini selaku CV owner dari CV Saisaku Teknik Magelang, Anda bisa sampaikan di 081578709640-nya, dan kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini keluarga Fas, tetap di Dialog UMKM Magelang. Selamat siang keluarga Fas, Dialog UMKM Magelang masih bersama dengan Nisa dan juga Bapak Wijarso selaku owner dari CV Saisaku Teknik Magelang, dan juga ada Mas Ozi, koordinator UMKM Magelang. Dan Anda tentunya bisa sampaikan untuk tanya jawab di siang hari ini, kita buka lebar-lebar di 081578709640-nya. Tadi juga sudah diinfokan sama Bapak Wijarso apa-apa saja beberapa peralatan mesin
yang sudah diciptakan. Nah, ini kita sampai juga akhirnya. Boleh dong Bapak ini diinfokan sama keluarga Hafaz, barangkali ada yang punya usaha di rumah, pengen bikin beberapa mesin ini, menciptakan mesin untuk sebuah usahanya. Mulai dari berapa ini Bapak? Harga itu kami sebenarnya ada harga baku Mbak, ada harga baku misalnya mesin spinner itu 2.500.000. Ya. Tapi kadang ada teman-teman UMKM yang baru mulai, baru mau coba-coba, Mas aku cuma punya budget 1 juta. Oke lah, kita buatkan dengan mungkin secukupnya budget tersebut, seperti itu Mbak. Yang penting bahan baku udah dapat, tenaga kerja sudah terbayar, itu sudah cukup buat saya gitu Mbak. Jadi tidak ada patokan harga yang baku, tidak. Hanya saat orang bertanya itu saya menyebutkan nominal gitu. Baik. Gitu Mbak. Tapi nggak ada yang nggak kaku-kaku loh, fleksibel, semuanya fleksibel gitu. Baik, intinya kalau istilah orang Magelang bilang ini ya, bisa direko sama Bapak Wijarso ini ya. Bisa dinego yang pasti. Iya. Oke, baik, itu juga masukan untuk Bapak. Mudah-mudahan teman-teman UMKM yang ada di kota maupun kabupaten Magelang yang usahanya di bidang makanan ringan khususnya untuk ciki-ciki, boleh dong dilarisi produk Pak Wijarso berupa alat spinnernya. Nanti masalah harga bisa digoyang ya Pak ya, bisa. Sesuai dengan keinginan dari para pelaku UMKM gitu ya Bapak ya. Betul sekali. Nah, yang butuh saya tanyakan nih Bapak, untuk alat Bapak itu untuk daya listriknya mulai dari berapa Pak? Mulai ada yang 25 watt juga ada yang 3000 watt juga ada. Itu tergantung besar kecilnya dan jenisnya mesin yang dipesan. Kalau yang paling besar itu untuk pelet dengan pemanas elektrik itu pemanasnya sendiri sudah sekitar 1600. Wow. Kemudian nanti dinamonya kalau misalnya kita menggunakan 5 HP kan sudah 3,5. Jadi paling enggak itu nanti listrik di sekitar 7.000 watt. Itu yang pakai listrik. Ada juga yang pakai bensin. Nah, itu hemat listrik gitu kan. Jadi nanti pemanasnya bisa pakai gas, kemudian penggeraknya bisa pakai bensin atau diesel, seperti itu Mas Mbak Nisa. Tetap fleksibel ya? Fleksibel, sangat fleksibel. Baik, terima kasih ya ini untuk Bapak Wijarso dan juga Mas Ozi di siang hari ini. Kemudian yang sudah bergabung bersama dengan kita siang hari ini, boleh tanya dong, ada dari Ibu Ina ini yang ada di Magelang, kalau menciptakan sebuah mesin, misalnya mesin untuk memipil jagung ini misalnya ya, apakah bisa dan kira-kira harganya berapa? Pemipil jagung itu paling sederhana di harga 1.500.000. Kemudian kalau yang canggih juga ada yang sampai 20 juta juga ada. Tergantung budget gitu kan. Tergantung budget. Tergantung budget. Saisaku sak duwene duit juga gitu kan. Itu jargon selalu dipakai ya. Saisaku sak duwe duit. Cocok Mbak Nisa. Mbak Nisa enggak coba nih untuk selondoknya. Oke. Nah, ini tadi juga Ibu Ina sudah bertanya ini ya Bapak ya. Lalu untuk spesifikasinya dari harga punyanya kita ya, jadi kita punya budget misalnya, tolong dong Bapak, ini saya butuh mau bikin seperti Bu Ina tadi pemipil jagung. Ini bedanya dari beberapa harga sampai yang 20 juta ini. Ini dari kecanggihannya kah atau seperti apa Bapak? Atau misalnya ini kalau 20 juta berarti lebih cepat ini untuk memipilnya atau seperti apa? Kalau yang harga misalnya yang harga 1.500.000 itu kan tentunya ukurannya juga mini. Kapasitasnya juga tidak sebesar yang 20 juta umpamanya seperti itu. Kemudian dari listriknya juga dia kecil. Kalau yang 20 juta itu kan dia kupas sendiri, dia mipil sendiri, kemudian janggal sama jagungnya sudah terpisah. Seperti itu. Jadi lebih efisien lagi, lebih cepat ini lebih cepat, untuk prosesnya. Nggak usah ngupas-ngupas lagi. Nah, ya udah tinggal langsung saja sudah jadi butiran jagung itu tadi ya. Baik, terima kasih Bapak Wijarso. Nah, selamat siang juga yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada dari Bapak Tony ini yang ada di Magelang ini selamat siang Bapak Wijarso, salam kenal, dan juga buat Mas Ozi juga. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, kalau misalnya kita mau pesan seperti alat pemanas atau pengering, seperti oven ini, apakah juga bisa? Sekitaran berapa ya Bapak?
Oven dengan sistem otomatis, baik pemanasnya maupun timernya itu kita bikin otomatis. Kemarin kita habis 11,5 Mbak dengan kapasitas 5 rak. Bahan stainless tentunya. Iya. Tapi kalau misalnya budget nggak mencukupi dengan bahan yang tidak harus stainless misalnya di harga 7 juta juga udah cukup. Seperti itu dengan sistem otomatis. Baik, terima kasih. Nih, mau ditambahkan sama Mas Ozi? Iya, baik. Ini satu pertanyaan menarik dari saya pribadi. Ketika nanti teman-teman UMKM itu ada yang pesan buat produksi mereka, berapa lama satu custom alat itu diproduksi untuk pengerjaan sampai nanti di tangan customer Bapak? Dari customer datang itu sebagai contoh yang paling sering kan spinner ya Mas Ozi. Spinner itu dari masuk, kemudian kita belanja sekitar 1-2 hari. Kemudian pengerjaan itu 3 hari, berarti sekitar 5 hari. Tapi kalau bahan sudah ready semua, kadang 2 hari juga selesai gitu. Dan tanpa kendala misalnya, mati lampu atau tangga nisripa atau apa gitu, itu lain lagi. Gitu. Oke, siap. Jadi tetap fleksibel juga ya masalah pemesanan. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, ketika nanti mereka itu dari nol putol atau sudah punya sekat gambar, kira-kira bisa diterima nggak Pak? Oh Pak, saya request alat ini dengan model seperti ini, bisa ya Pak ya? Ada bahkan yang datang belum tahu pengen mesin apa, cuman minta ide. Aku pengen usaha, Mas kira-kira usaha apa dan mesin apapun kita layani. Oh gitu ya, Masya Allah. Baik, berarti nanti pemasarannya di mana gitu juga. Iya, kita artinya bantu. Ini menerima konsultasi juga curhatan kalau ada beberapa keluarga Fas yang pengen punya usaha tapi belum kebayang ini kira-kira mau usaha apa. Ternyata Bapak Wijarso ini juga menerima sebuah konsultasi itu tadi. Kadang nggak jadi pesen pun nggak masalah. Datang cuman ngopi aja tak terima kok. Apalagi pesen mesin. Mbak Nisa dikode ngopi Mbak. Oke, boleh. Itu. Baik, terima kasih juga Bapak Wijarso dan juga Mas Ozi. Tadi juga sudah diinfokan banyak sekali keluarga Fas sama Bapak Wijarso. Nah, kita ke masa-masa untuk merintis sebuah usaha. Pasti sebuah usaha mengalami yang namanya jatuh bangun ya. Ini di masa-masa sulit sampai dengan saat ini masih bisa bertahan. Ini kuncinya apa Bapak? Kuncinya apa ya Mbak? Komitmen atau saja. apa? Kunci nomor berapa gitu Pak? Kalau saya lebih ke kepasrahan sih Mbak. Saya nggak pernah kemerungsung kok sekarang sepi nanti gimana terus ngoyak-oyak ini. Itu nggak pernah. Saat rame saya syukuri, saat sepi ya kita manfaatkan untuk istirahat. Ya, Pak ya. Pokoknya semuanya saya buat enjoy, selalu bersyukur apa adanya kan. Saya juga dulu orang nggak punya lah kasaran itu Mbak Nisa itu. Cari kerjaan susah dan sekarang sudah bisa kenyang makan sehari 3 kali, mau nyari apa lagi sih Masya seperti Allah, itu. Ilmu konaannya luar biasa sekali Mbak. Merinding saya, swear ya. Jadi di tengah orang lain berlomba-lomba berpacu untuk memperkaya diri, Pak Wijarso seorang yang asli Borobudur ya Pak ya. Punya quotes yang begitu sangat indah luar untuk kita biasa. ya. Dan ini tentunya juga menginspirasi para pelaku usaha di tengah gelombang yang memang kita sedang tidak baik-baik saja. Tahun 2002 tahu besok seperti apa. 5 itu kan masa-masa resesinya ya. Nah, tentunya hal atau yang paling diingat ketika mengalami masa sulit untuk merintis atau mempertahankan CV Saisaku ini pasti ada dong Pak. Ada. Ini. Waktu itu sempat barang-barang saya dicuri semua Mbak. Jadi kemalingan itu satu bengkel itu. Padahal baru semua. Sore itu saya belanja, malamnya kemalingan itu. Paginya kita mau mulai usaha, kita nggak ada alat sama sekali. Padahal pesanan banyak itu kan. Pas pesanan ya bukan banyak tapi beberapa pesanan. Ini saya berpikir kan, kalau saya menyerah bagaimana nasib karyawan saya gitu kan. Kemudian saya waktu itu ya jual aset, ada kambingnya saya jual, ada kayu apa yang bisa saya jual untuk mulai dari nol lagi Mbak itu. Baik. Itu pas COVID, dilalah juga pas COVID. Nah saat kita beli alat-alat lagi, kita lockdown yang kedua itu masa-masa sulit kami di lockdown kedua. Kalau di lockdown pertama itu kita malah panen Mbak. Orang dari kota di PHK kan masih punya duit Mbak. Mereka pengen pulang kampung, buka usaha, akhirnya kan mereka butuh alat. Kan kita menyangka COVID itu kan cuma sebulan 2 bulan, ternyata kan lama gitu. Nah setelah lockdown kedua, ekonomi makin terpuruk,
orang-orang ibaratnya uang sudah mulai habis gitu kan. Usaha yang kemarin dirintis juga belum berjalan, itu masa-masa sulit kami. Tapi kami alhamdulillah tetap ada pesanannya, sekedar kita untuk makan bareng lah, karyawan-karyawan bisa makan. Kalau karyawan kenyang, saya juga kenyang. Dan saya selalu sampai sekarang, kalau karyawan belum makan siang, sampai sekarang saya nggak makan siang. Masya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Karena kan yang saya makan itu kan keringat mereka gitu. Masya Allah. Jadi Ya Allah, mereka harus kenyang dulu baru saya makan gitu. Sampai saat ini seperti itu, dan alhamdulillah kami nggak pernah kelaparan atau kekurangan atau sampai benar-benar sepi bengkel nggak buka, itu alhamdulillah nggak pernah gitu. Masya Allah, ini sebuah Mbak Nisha, ilmu Masya ya, Allah. istiqomahnya Nggih. Bapak dalam membangun sebuah usaha dan mempertahankannya. Dan ini juga keluarga Fas perlu kita contoh Nggih. ini ya, bahwasanya membangun sebuah usaha dari sebuah keikhlasan dan juga kepasrahan itu Nggih, tadi, nggih, dan harus. menghasilkan banyak sekali manfaat untuk orang-orang sekitar ini ya. Waduh, ini sudah mengandung bawang ini ya. Kita Makanya jadi kalau sopir saya pizza. kalau saya ditanya, Mas, penghasilan tahun ini berapa? Kemudian proyeksi ke depan itu mau seperti apa? Saya nggak pernah jawab. Masya Allah. Saya nggak tahu ini penghasilannya berapa. Saya yang Iya. penting tiap hari kenyang kok. Tiap hari saatnya bayar karyawan dilalah ya ada, kan seperti itu. Pitulunganing Gusti ya seperti itu. Jadi nggak pernah kalau misalnya dituntut, kemarin waktu mau bikin CV itu buku laporan bulanan itu wajib enggak, itu cuma buat pelengkap. Saya nggak punya gitu kan. Baik. Uang yang ada di dompet saya berarti punya saya. Itu kan yang nggak di dompet saya berarti bukan punya saya. Seperti itu aja, Mbak. Jadi nggak mau direpotkan oleh oleh hal-hal yang umum gitu. Saya pengen nggak umum tapi penak gitu. Iya. Oke, Gitu. tapi ya Nggih. tentunya selalu mengikuti perkembangan Nggih, zaman nggih, gitu ya, nggih, nggih. Bapak Wijarso. Nggih. Nah, kalau ada keluarga Fas ini yang mau memesan atau sekedar mau konsultasi atau beberapa produk Bapak Wijarso ini sudah ada di sosial media atau Ya. di mana Bapak? Saya ada di TikTok itu Baik. CV Saisaku Teknik Magelang, kemudian YouTube kami juga CV Saisaku Teknik Magelang. Kalau Facebooknya Wijarso Saisaku Teknik. Itu saya nggak buka marketplace, memang nggak buka Baik. marketplace dan sebagainya. Saya ingin mengalir apa adanya tanpa dikejar oleh target dari Iya. itu. Jadi kita pingin suasana kerja juga enjoy, nggak diuyak-uyak, nggak diburu-buru gitu Iya. kan. Meh nguyak apa gitu Iya. maksudnya. Iya, kita menambahkan juga dari hasil teknik itu kan kita tidak boleh terus apa adanya, Mbak Nisa, karena Iya. itu kan namanya alat itu kan fungsinya adalah long lasting juga. Karena ketika itu sudah jatuh di tangan teman-teman UMKM, otomatis kan itu juga akan menyebabkan roda perputaran Iya. produksi Betul sekali. mereka akan berjalan baik. Saya Begitu, waktu Pak. itu kan sebenarnya berawal dari dendam, bukan dendam ya, dendam. kemarahan gitu. Karena alat-alat teknik itu harusnya dijual lebih murah gitu. Karena UMKM itu kan tunas kemandirian bangsa. Iya. Makanya saya bikin mesin dengan prinsip pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan operasional. Iya. Saya turahane ketokane wesi aja gitu, Mas Ozi. Masya Allah. Baik, luar Iya, iya, biasa ini ya Bapak Wijarso untuk sebuah cerita dari CV Saisaku Teknik Magelang, berawal yang katanya ini dari sebuah kemalasan tapi menciptakan beberapa peralatan yang luar biasa bermanfaat ini ya. Dan keluarga Fas, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini, tetap di Dialog UMKM Magelang. Selamat siang keluarga Fas, kembali lagi di Dialog UMKM Magelang, masih bersama dengan Nisa dan juga Bapak Wijarso selaku owner dari CV Saisaku Teknik Magelang, dan juga masih bersama dengan Mas Ozi, koordinator UMKM Magelang. Dan Anda keluarga Fas juga bisa bertanya jawab siang hari ini, masih kita buka di 081578709640-nya. Jadi luar biasa, hampir 1 jam kita mendengarkan dengan seksama dan juga penuh dengan
keharuan, bahagia, terinspirasi ya. Apalagi mendapatkan sebuah motivasi hidup, pelajaran hidup berbisnis dari Bapak Wijarso ini tidak melulu soal harta dan juga uang ini Mas Ozi ya. Baik, sebuah pelajaran yang memang luar biasa dalam mempertahankan sebuah usaha. Tiap-tiap owner punya beberapa hal yang berbeda untuk memimpin usaha itu tadi. Ini yang dilakukan Bapak Wijarso ini tentunya sangat-sangat menginspirasi keluarga Fas di rumah juga ini. Ada juga Bapak tadi sudah diinfokan bahwasanya ada beberapa di sosial media, tapi untuk membuka marketplace ini memang tidak membuka untuk usaha tersebut dijual di marketplace. Artinya seperti yang Nisa bilang tadi, tiap-tiap usaha punya gaya bisnis sendiri ini ya. Bahkan untuk membuka sebuah bikin CV aja ini pembukuannya kalau ditanya Bapak tidak punya. Jadi benar-benar lillahi ta'ala udah jalan, tapi jalan dalam artian bukan asal jalan ini Mas Ozi ya. Kualitas tetap dipertaruhkan. Itu yang nomor Iya. satu itu Mas. Baik, luar biasa. Mau ditambahkan sama Mas Ozi? Oh iya, terima kasih sebelumnya Mbak Nisa untuk waktu saya kembali. Ini kita sapa dulu Direktur Lembu Wikata yang hari ini absen, saya gantiin. Kemudian teman-teman UMKM Kabupaten Kota yang lagi berjuang di Magelang, tempo dulu, selamat berjuang, mudah-mudahan laku keras. Dan terima kasih buat seluruh yang merencanakan acara Magelang Tempo dulu, mudah-mudahan diberikan kesehatan karena kita nguri-nguri budayanya Magelang juga untuk menjadikan Magelang salah satu kota yang selalu dinomorsatukan. Bahkan mungkin dari situ kita akan selalu diingat, Magelang itu seperti ini. Dan kita juga berterima kasih juga buat Pak Wijarso yang hari ini telah memberikan kita sebuah social value untuk kita, luar biasa sekali. Mudah-mudahan teman-teman UMKM akan terpecut untuk maju. Dan minggu kemarin kita juga sudah memfasilitasi teman-teman UMKM dari divisi Kria, kemudian fashion, kemudian makanan minuman untuk audiensi dengan dinas. Akan segera kita tindak lanjuti. Terima kasih juga buat Fas FM yang selalu menjadi media partner kami untuk berkeluh kesah, untuk selalu memberikan yang terbaik di dunia UMKM. Seperti itu Pak Wijarso. Nggih, Mas Ozi. Baik, terima kasih Mas Ozi. Ini kita ke Bapak Wijarso lagi sebelum nanti kita juga sudah mau berpamitan, mau closing ini Bapak ya. Siap. Nah, ini sebagai penutup ini ya untuk penyemangat keluarga Fas di rumah dan juga para pelaku UMKM, boleh juga untuk promosi juga. Ayo dong, ini pesan mesinnya di tempat Bapak Wijarso di CV Saisaku ini, monggo Bapak. Nggih. Kalau dari saya pribadi ini sebenarnya terima kasih Mbak Nisa, Mas Ozi dan keluarga besar Fas FM yang sudah mengundang saya bisa silaturahim ke sini, bertemu dengan jenengan semua. Tentunya pesan-pesan untuk yang mendengarkan suara kita ini, jangan ragu untuk memulai sebuah usaha. Baik. Lihat potensi, lihat masalah. Yang berikutnya adalah tawakal. Kita kepasrahan, tapi juga usahanya harus ditekuni. Jangan pantang menyerah, misalnya jualan keliling sehari 2 hari nggak laku terus bosen pindah haluan gitu kan. Kalau UMKM maju, saya nggak perlu promosi lagi Mbak Nisa. Kalau mereka usahanya besar, tentunya butuh alat kan, seperti itu. Secara otomatis ya Bapak ya. Seperti itu. Mungkin tadi belum disinggung, mungkin buat peternak juga kita menyediakan mesin cacah rumput dan sebagainya. Baik. Kemudian alat untuk bagi yang mau konsultasi sanitasi kandang dan sebagainya, kita siap melayani gratis. Seperti itu, tidak memungut biaya apapun. Ngoten mawon closing dari saya. Selalu semangat. Ini Semangat ada dan yang semangat. ketinggalan. Satu pertanyaan, ketika nanti alat yang dari Bapak itu dipesan kemudian ada kerusakan, bagaimana dari Garansi. Bapak ya garansinya? Kemudian ada dari yang beli dari tempat lain nih, ketika mau Pak kita mau memodifikasi atau memperbaiki alat kita, bagaimana, apa bisa diterima Bapak? Oke, untuk garansi rangka kita 3 bulan gratis. Kemudian, tapi kalau untuk penggerak memang kami dari toko itu nggak ada garansi Mas Ozi. Kami tidak berani menggaransi. Hanya kadang ya nggak tegel juga. Kamu baru dipakai seminggu kok mati, kita bantu tapi cuma separuh gitu. Baik. Oh gitu ya. Kita bantu separuh. Kemudian ada misalnya dia beli dari toko minta dimodifikasi. Kalau memang itu layak dan tidak membutuhkan biaya besar untuk dimodifikasi, saya nggak keberatan, bahkan senang sekali. Tapi kalau kadang gini,
belinya 500.000, minta dimodifikasi, modif itu hampir tak hitung-hitung 2 juta, tak bilangin dulu, Pak ini kalau dirubah jadi seperti ini, mending Bapak beli baru. Kalau modifikasi malah 2 juta, kalau beli baru kadang cuma 1.500.000. Iya. Kan, seperti itu. Baik. Jadi, oke. Baik, terima kasih Bapak Wijarso selaku owner dari CV SAI Saku Teknik Magelang dan juga Mas Ozi ini koordinator UMKM Magelang. Terima kasih juga keluarga Fas. Tidak lupa juga kerjasama dengan Lembu Wikarta juga di siang hari ini. Nah, keluarga Fas, tadi sudah kita dengarkan bagaimana cerita dari Bapak Wijarso selaku owner dari CV SAI Saku Teknik Magelang. Sukses terus Bapak. Amin, Dan amin, insya Allah juga sebuah ilmu istiqomah yang luar biasa untuk membangun sebuah usaha. Insya Allah menjadi pelajaran untuk keluarga Fas di rumah juga. Nah, akhirnya keluarga Fas dari kawasan Tegal Rejo Magelang Nisa undur diri. Insya Allah semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Terima kasih untuk kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.